Halo, masih semangat? Masih, Bu. Semangat. Oke, semangat. Hari ini kita akan belajar IPA, kemudian nanti jam daringnya yang biasanya tugas terstruktur digunakan untuk penilaian harian bab pernafasan, ya Pak Wipto? Ya, nanti sudah belajar? Ya, belajar. Kalau kalian sudah belajar, itu sudah persiapan juga untuk PTS. Nanti PTS itu materinya tiga bab. Dari sistem peredaran darah, kemudian tekanan zat padat, tekanan zat cair, kemudian mungkin tekanan gas sedikit, terakhir sistem pernafasan. Kemudian untuk yang hari ini nanti belum ikut di PTS. Begitu ya. Siap mengikuti pelajaran IPA? Ya. Silahkan bukunya dibuka. Cari yang bab getaran. Ya. Wena sudah membuka buku. Nabila. Semuanya saja membuka bukunya. Terima kasih. Iya. Sama-sama, Mas Anggun. Ya. Sudah ketemu getaran dan gelombang halaman berapa? 115. 115. Oke. Ada yang pernah badannya bergetar? Wah, dia Ratri pernah ketika melihat cowok tampan, kemudian bergetarlah hatinya. Wah, kalau hati bergetar seperti apa ya? Padahal kalau bergetar itu jantungnya yang berdegup, jeduk ya. Tapi menjadi latah hatinya yang bergetar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Untuk bunyinya kelihatannya tidak cukup waktunya sehingga hari ini fokus ke getaran dan gelombang. Ada getaran cinta, ada gelombang cinta. Ya. Baiklah, ada yang sudah mungkin menemukan getaran itu apa? Silahkan boleh menjawab. Apa itu getaran? Setia Abdi, silahkan. Hilang lagi. Ada yang silakan boleh langsung menyampaikan apa itu getaran? Cak Giva sudah ketemu? Aisyah? Aisyah Trisna? Ya, coba dinyalakan mikrofonnya. Dibacakan. Ya, Bu. Ya. Getaran adalah suatu gerak bolak-balik melalui titik seimbang. Yuk, getaran, gerak bolak-balik. Bolak-balik melalui titik setimbang. Ada titik yang selalu dilalui, jadi bolak-balik. Kalau kamu galau, kamu mungkin cemas, itu kan biasanya bergerak bolak-balik enggak? Itu gerakannya bolak-balik. Baiklah, kita lihat.
Sudahkah muncul PPT-nya di layar HP kalian? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke, coba dibacakan. Askia, judul PPT-nya judulnya apa? Dibacakan. Askia Mutia. Getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, berarti terbaca ya. Getaran, gelombang, dan bunyi. Kita akan membahas dulu mulai dari getaran, karena ini ketiga-tiganya itu berkaitan. Getaran, nanti ada getaran, akan muncul namanya gelombang. Gelombang nanti akan muncul bunyi. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan, ya. Jadi saling berkaitan. Kalau mau tahu gelombang harus tahu getaran, mau tahu bunyi harus tahu dulu gelombang. Begitu. Sekarang kita mau memperhatikan video yang pertama ini. Terlihat gambarnya? Gambar apa? Ini gambar apa? Maulida? Ini gambar apa ya? Diharatri? Mas. Enggak. Ini gambar apa? Enggak jelas gambarnya? Iya, Bu. Ya. Ini adalah gambar penggaris yang saya gantung. Kemudian akan saya getarkan. Diperhatikan ya. Terlihat apa tidak videonya? Ya, sudah terlihat. Ya. Jadi penggarisnya gerakannya kemana? Samping kanan dan samping Bolak-balik. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri terus. Dia kalau dibiarkan itu akan bergerak terus ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Maka penggaris ini dinamakan gerakannya adalah dia bergetar atau penggaris melakukan getaran. Ketika diberi simpangan, dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, terus menerus. Ya, Vicky Jihan, semangat. Ke kanan, ke kiri. Ini berarti namanya getaran. Oke. Ini bagaimana gerakan penggaris tadi sudah disampaikan, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Lanjut yang video yang kedua. Ini masih ada penggaris, tapi perlakuannya berbeda. Tadi saya simpangkan ke samping, ini saya simpangkan ke bawah. Saya tarik ke bawah. Ya. Penggarisnya ini bagaimana? Gerakannya bagaimana? memantul, Memantul kemana? Arahnya kemana? memantul Atas ke bawah. Ya, betul. Gerakannya ke atas dan ke bawah. Dia akan bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah terus-menerus. Maka gerakan ini juga termasuk getaran. Karena dia selalu bergerak ke atas, ke bawah. Ya, bolak-balik. Ini berarti juga getaran. Bisa ke kanan, ke kiri, samping kanan, kiri, bisa bergerak ke atas, ke bawah. Ini biasanya yang bergerak ke atas ke bawah itu pegas atau pir. Ini karet kan seperti pir elastis. Jadi ketika ditarik ke bawah, dia akan bergerak turun naik. Gitu ya. Getaran tadi sudah disampaikan bahwa getaran itu adalah gerakan benda yang bergerak bolak-balik melalui titik setimbang. Jadi kata kuncinya itu bolak-balik dan titik setimbang. Jadi harus tahu titik setimbang. Titik setimbang sih apa ya? Silahkan kalian memikirkan dulu titik setimbang. Sudah memikirkan? belum. Ya, mari kita lihat yang dinamakan titik setimbang itu yang mana? Ya.
Misalnya ini getaran. Dia akan bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ketika dia diam, dia ada di posisi apa? Ketika dia tidak bergerak, itu posisinya di A, O, atau B? O. Di O. Maka titik O ini namanya titik Setimbang. setimbang. Oke, O ini titik setimbang. Jadi ketika bola ini bergerak dari A ke B ke A lagi, dia akan selalu melewati titik O. Titik O namanya titik setimbang. Jadi getaran itu ada dua kata kunci. Kata kunci yang pertama apa, Vicky Jihan? Bolak-balik. Oke, yang kedua? Titik setimbang. Setimbang. Jadi gerakan yang bolak-balik melalui titik setimbang. Kalau dia bolak-baliknya tapi berbeda, tidak melalui titik setimbang itu lagi, itu bukan getaran. Misalnya saya bolak-balik dari rumah ke Espero, tapi tidak melewati titik yang sama, selalu yang sama itu, berarti itu bukan getaran. Getaran itu selalu bolak-balik tapi melewati titik setimbang. Itu getaran. Jelas? Jelas. Kalau yang memperhatikan pasti jelas. Berikutnya. OA itu adalah simpangan terjauh. Jadi kalau ini ditarik ke titik A, kemudian saya lepas, maka bola ini akan bergerak paling jauh sampai B dengan jarak yang sama dengan OA. Nah, tidak mungkin akan melewati A ini di atasnya, misalnya di sini. Maka OA ini dinamakan dengan amplitudo, simpangan yang paling jauh. Kalau posisinya di antara A dan O, maka itu namanya simpangan saja. Misalnya di sini ada C, berarti ini adalah simpangan. Simpangan yang terjauh itu namanya amplitudo, paling jauh. Ketika ditarik ke A, nanti dia akan kembalinya paling jauh ya di A, tidak mungkin melewati, kecuali kalau didorong. Itu. Kalau getaran tidak didorong, hanya diberi simpangan, kemudian dilepas. Dia akan bergetar terus-menerus. Kamu bisa menggantungkan benda, kemudian pakai benang, pakai bola. Kalau dibiarkan terus, itu pasti akan bergetar terus, tidak akan berhenti. Kecuali dihentikan. Karena apa? Ada gaya gravitasi yang menyebabkan dia bergerak terus. Itu ya, itu tambahan. Amplitudo. Tadi ada titik setimbang, ada amplitudo. Berikutnya, ada satu getaran. Satu getaran itu gerakan dari mana? Ini gerakan dari dari A ke O ke B, balik lagi. Jadi gerakan bolak-balik. 1, 2. Kembali lagi ke titik semula, itu berarti satu getaran. Dari dari A kembali ke A, itu berarti satu getaran. Kalau getarannya mulai dari B, berarti satu getarannya dari mana ke mana? B ke O. Ya. B, O, A, B. Ya, betul sekali. Dari B ke O ke A ke O ke B lagi, itu satu getaran. Lah kalau dari A ke O ke B saja itu berapa getaran? Dari A sampai B saja. Setengah Betul, setengah getaran. Kalau dari O ke A, seperempat. Oke, seperempat. Kalau dari O ke B ke O lagi, belum sampai A.
3/4. Wah, Danang pinter banget. 3/4 getaran. Itu satu getaran bolak-balik. Oke. Saya lanjutkan. Dalam bergetar itu membutuhkan waktu. Misalnya dari O ke B kembali ke A itu kan perlu waktu. Nah, waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran itu namanya periode. Waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran itu namanya periode. Jadi gerakan bolak-balik satu kali namanya periode. Kalau dinyatakan secara matematika atau bahasa menyebalkannya rumus itu adalah T sama dengan T kecil dibagi N. T besar, T kapital itu periode, T kecil itu waktu yang diperlukan, kemudian N itu jumlah getaran. Silakan sambil dibaca dulu. Waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran itu namanya periode. Satu kali getaran, waktu yang diperlukan itu periode. Oke? Nanti ada satu lagi, kebalikannya, frekuensi getaran. Frekuensi itu banyaknya getaran tiap 1 detik. Kalau tadi 1 getaran waktunya berapa? Kalau ini adalah 1 detik ada berapa getaran? Ya, kalau listrik itu biasanya ada 50 Hz. Itu berarti frekuensi. Artinya dalam 1 detik ada berapa gelombang? Ada 50 gelombang atau getaran. Wah, banyak sekali. 1 detik loh. Dia bolak-baliknya sebanyak 50. 1 detik itu berarti cepatnya luar biasa. Ya, itu frekuensi. Berapa frekuensi kita sholat dalam 1 hari? Kalau kita sholat dalam 1 hari frekuensinya berapa? Berapa kali sehari sholatnya? 5 kali. 5 kali. Frekuensi sholat kita 1 hari itu 5 kali. Berapa frekuensi getaran? Itu dihitungnya dalam 1 detik. Ya, 1 detik ada berapa getaran? Jika dinyatakan dalam matematika itu F sama dengan N per T. F itu apa? Frekuensi. N itu jumlah getaran. T waktu. Frekuensi itu satuannya 1 per detik atau 1 per sekon atau yang biasa sering digunakan adalah hertz atau disingkat dengan Hz, huruf H dan Z. Ini frekuensi getaran. Ini adalah yang sering digunakan satuannya. T masih sama dengan waktu. Kamu harus bisa membedakan T besar dengan T kecil. T kecil itu waktu. Kemudian N itu jumlah getaran. Oke? Oke, frekuensi dan periode harus dipahami, ya. Frekuensi dan periode ini berkebalikan. Saya beri contoh soal. Ya, minta tolong dibacakan. Dia. Contoh soal, bandul dari A ke O ke B ke O ke A ke O ke B ke O ke A. Diukur waktunya selama 4 detik. Berapakah periode dan frekuensi getarannya? Ya, berarti bandulnya bergerak itu
itu ada berapa getaran? Jumlah getarannya berarti ada berapa? Ya, Jihan betul sekali. Dua. Ada 2 getaran. Penyelesaiannya, N itu jumlah getaran. Ada 2 getaran. Kemudian waktunya berapa? 4 detik. 4 detik. Yang ditanyakan adalah periode dan frekuensi. Dicatat atau diingat-ingat di otak tadi ya. N-nya 2, T-nya 4. Kalau mencari T tadi rumusnya bagaimana? Biar Hatri. Getaran dibagi waktu. Jumlah getaran dibagi waktu. Itu T. Vicky Jihan, kalau T sama dengan kita kembali lagi rumusnya. Waktu. Kembali ke ini. T sama dengan Waktu dibagi getaran. iya. Waktu dibagi getaran. Itu periode. Kalau frekuensi? Getaran dibagi waktu. Getaran dibagi waktu. Jadi kebalikan. Kembali ke soal. Ya. Saya tadi sama dengan waktu dibagi Getaran. Kalau frekuensi? Getaran dibagi waktu. Oke, maka kita masukkan jawabannya. T sama dengan T per N. T-nya tadi berapa? 4 detik. 4. Getarannya berapa? 2 Maka periodenya adalah 2 detik. 2 detik. Ini artinya apa? Kalau periodenya 2 detik. Kalau ada seperti ini berarti dalam untuk bergerak satu getaran itu membutuhkan waktu berapa? 2 detik. detik. Jadi sama dengan 2 detik. Artinya maksudnya untuk bergetar satu kali 2 detik. itu membutuhkan waktu 2 detik. Itu periodenya. 2 detik. 10 getaran butuh waktu berapa detik? 20 detik. 20 detik. Nah, kalau periode itu adalah satu getaran saja. Satu getaran memerlukan waktu berapa detik. Kemudian berikutnya yang frekuensi. Frekuensi N dibagi T. Tadi N-nya berapa? 2 T-nya 4 detik. 4. Berarti 2 dibagi 4 berapa? 0,5 0,5 Hertz atau setengah Hertz. Ini maksudnya apa? Kalau tadi periode satu getaran, dia membutuhkan waktu 2 detik. Nah, kalau ini maksudnya apa? jumlah getaran yang terjadi dalam Betul, jumlah getaran dalam 1 detik. Berarti dalam 1 detik ada berapa getaran? 0,5. 0,5. Betul, dalam 1 detik dia menempuh setengah getaran, 0,5. Berarti kalau tadi masih bisa membayangkan gambarnya tadi? Iya. Berarti gerakan ketika 1 detik dia bergerak dari dari A ke O ke B. Hanya setengah getaran. Kalau begitu, kalau 1 getaran dia akan membutuhkan waktu berapa? 1 getaran yang membutuhkan waktu 2 detik. 1 detik dia hanya setengah getaran. Bisa membedakan antara T dengan F? Bisa. Jadi T dan F itu hubungannya apa? Apa hubungan antara T dan F?
Hubungannya saling berbalik atau kebalikannya. Ini kan hubungannya kebalikannya ini. 4 dibagi 2, 2 dibagi 4. Oke? Ini harus dipahami nanti karena di gelombang nanti juga akan muncul. Ya. Udah ganteng, Danang? Nggak perlu diusap-usap terus rambutnya. Oke, itu udah getaran udah selesai. Kita akan lanjut ke gelombang. Mungkin gelombang juga sedikit, tapi tidak apa-apa. Masih ada waktu 10 menit, insya Allah cukup. Gelombang. Oke, tadi kita sudah membahas getaran. Getaran itu gerakan bolak-balik. Gerakannya bolak-balik itu masih di tempat itu saja. Kemudian ketika getarannya itu nanti merambat, maka dia akan membentuk namanya gelombang. Atau misalkan kalian memegang tali. Tahu tali? Tali yang panjang. Kemudian kalian gerakan. Digerakkan bolak-balik ke samping kanan, kiri terus. Nanti talinya akan bagaimana? Digerakkan ke kanan, ke kiri. Secara terus-menerus. Talinya akan bagaimana? Gelombang. Iya, kalau terus-menerus, maka nanti talinya akan membentuk gelombang, bergelombang. Nanti bisa kalian coba di rumah pakai tali rafia atau tali apa, kalian coba direntangkan, memanjang, diluruskan, kemudian digerakkan ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Maka nanti akan membentuk gelombang. Nah, gelombang itu asalnya dari mana? Dari getaran. Betul, dari getaran karena dia bergerak, dia akan membentuk gelombang. Bergerak merambat maksudnya, akan membentuk gelombang. Kemudian apa yang menyebabkan kalau tadi talinya bergetar, siapa yang menggetarkan? Orang. Tangan. Yang orang menggetarkan membutuhkan apa? Energi, tenaga atau energi, betul. Jadi gelombang itu yang merambat adalah energinya. Energi yang kita berikan itu akan merambat melalui tali. Tapi talinya tidak akan ikut pindah. Tali yang di tangan kan tetap di tangan. Sehingga yang merambat itu adalah energinya. Ada gelombang yang merambat itu adalah energinya. Energinya dari mana? Oh, dari tangan kita. Kalau tangannya tidak ada energinya, tidak bertenaga, tidak bisa menggetarkan tali. Jadi ada energi membuat getaran, kemudian talinya meneruskan energi. Nah, penerusan energi ini yang disebut dengan gelombang. Dan perambatan energi dalam bentuk gelombang ini luar biasa memberikan pengaruh dalam kehidupan komunikasi sekarang ini. Itu semuanya menggunakan gelombang. Ya. Gelombang sehingga kita seperti ini bisa berkomunikasi. Yang saya kirimkan ke situ adalah energinya. Energi suara. Ya. Bisa sampai ke kalian. Itu konsep awalnya itu dari gelombang. Ternyata energi yang saya punya bisa saya rambatkan melalui tali. Kalau zaman dulu telepon itu harus pakai kabel, ya apa tidak? Ya. Kemudian setelah itu, ternyata ini bisa merambat. Di mana namanya? Di udara. Kemudian berproses sehingga bisa seperti sekarang ini. Kirim surat ya harus lewat kurir. Sekarang tidak perlu.
Ini yang sangat berperan itu dari hal yang sepele namanya gelombang. Tapi memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan manusia jika kita mau mempelajarinya. Kalau tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh, ya gelombang ini tidak ada manfaatnya. Oke? Kita lanjutkan. Kemudian mediumnya hanya bergetar. Medium itu berarti tadi tali, berarti mediumnya adalah tali. Yang membawa energi itu namanya medium. Dan mediumnya hanya bergetar saja di tempat. Kemudian gelombang itu dikelompokkan ada bermacam-macam berdasarkan mediumnya atau alat bahan yang menghantarkan. Yang pertama namanya gelombang apa? Mekanis. Gelombang mekanis atau gelombang mekanik. Dia memerlukan perantara. Kalau tidak ada perantaranya, itu tidak akan sampai. Itu namanya gelombang mekanik. Contohnya apa? Gelombang apa? Gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Oke, betul sekali. Kamu pasti rajin membaca sehingga tahu ada gelombang tali, gelombang bunyi, kemudian apa lagi tadi? Gelombang air. Iya, gelombang air. Gelombang air. Kemudian yang kedua, gelombang apa ya? Gelombang elektromagnetik. Betul. Gelombang yang bagaimana? Tanpa memerlukan perantara. Betul. Gelombang yang merambat tanpa memerlukan perantara. Jadi mau ada perantara, mau tidak ada perantara, dia akan bisa tersampaikan. Contohnya apa? Gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Karena apa? Cahaya itu dari matahari ke bumi itu ada yang tidak ada atau hampa udara. Tapi kok bisa sampai ke bumi? Itu karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Mau ada perantara, mau tidak ada perantara, dia tetap bisa melewati. Bisa melewati halangan, rintangan, badai, dan sebagainya. Itu gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik, itu harus ada perantaranya, baru bisa tersampaikan. Atau bisa merambat. Kemudian, jenis-jenis gelombang berikutnya, itu menurut arah rambatannya. Ada dua juga. Yang pertama gelombang apa ya? Arah gelombang apa? Transversal dan gelombang longitudinal. Transversal. Ini arah gelombangnya tegak lurus dengan arah getarannya. Ini contohnya. Tali digerakkan ke atas ke bawah, ya. Digerakkan ke atas ke bawah. Dia akan merambat ke depannya. Maka arah rambatannya dengan arah getarannya itu saling tegak lurus. Membentuk apa ini? Gelondong ini namanya apa? Gelombang. Ya, ini gelombang. Bukit Penuh ini. Namanya apa? Ya, kita bahas nanti berikutnya dulu. Kita ke yang kedua, gelombang apa ini? Gelombang longitudinal. Ini contohnya adalah namanya slinky. Kemudian kalau kita beri putaran dengan cara maju mundur, ke depan ke belakang, arah getarannya ke depan ke belakang seperti ini, maka arah rambatannya juga ke depan ke belakang. Bentar. Jadi
getarannya ke depan ke belakang, arah rambatannya juga ke depan atau ke belakang. Maka ini namanya searah. Kalau tadi transversal, arah getarannya itu ke atas ke bawah, maka arah rambatannya ke depan. Ke atas ke bawah, rambatannya ke depan. Tapi kalau ini maju mundur atau ke depan ke belakang, maka arah rambatannya juga ke depan atau ke belakang. Maka dinamakan arah gelombangnya itu searah. Ini nulisnya searang. Searah dengan arah getarannya. Begitu ya. Itu gelombang transversal, kemudian gelombang longitudinal. Kita akan pelajari lebih jauh lagi yang tadi saya tanyakan. Ini yang kenrung ini namanya apa? Bukit. Kemudian yang cekungan ini Lembah. berarti dalam gelombang transversal itu ada bukit, ada lembah. Kemudian ini ada namanya lambda atau panjang gelombang. Ini bacanya lambda. Panjang gelombang. Satu lambda itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Ini disebut satu gelombang. Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit sampai dengan satu lembah. Oke. Kalau gelombangnya dari A sampai C berarti berapa gelombang? Setengah. Nah, oke. Dari C sampai G berapa gelombang? Seperempat. Dari C ke G. Dari C ke G. Ini Satu. gelombang. Dari E ke G berapa gelombang? Setengah. Nah, oke. Dari A ke B berapa gelombang? Seperempat. Oke, betul. Seperempat. Dari A ke B, seperempat. Dari B ke C, Seperempat. dari C ke D, Setengah. dari B ke E, 3/4. Oke, 3/4. A sampai G, 3/4. sampai G. 1,5. Oke, betul sekali. 1,5 gelombang. Ini satu gelombang. Ini masih ada sisa satu bukit. Oh, satu bukit itu setengah gelombang. Ini adalah gelombang transversal. Ya, kalian bisa nanti berlatih dicermati di buku. Harus tahu setengah gelombang, seperempat gelombang dari kalau dari B ke F berapa gelombang ini? Dari B ke sebentar. Dari B ke F. Satu, betul. Dari ini seperempat, di sini seperempat, jadi setengah. Satu gelombang. Oke ya, ini untuk gelombang transversal. Kemudian berikutnya gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal tadi bentuknya ada bukit, ada lembah. Kalau longitudinal ada Rapatan dan renggangan. Dia bentuknya merenggang, merapat, merenggang. Kalau gelombang transversal, satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Kalau gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan, satu renggangan. Itu satu gelombang longitudinal. Ini ada berapa gelombang? Yang atas, yang bawah. Ada 2 gelombang. Kalau yang bawah ini yang hitam dan muyeng,
Ini berapa gelombang? 2,5. Setengah. Benar, ada 2 setengah. Rapatannya ada 1, 2, 3. Redangannya berarti 1, 2, 2,5 gelombang. Oke? Lanjut ke periode. Tadi ada periode getaran, sekarang ada periode gelombang. Sama saja, hanya tadi miliknya getaran, sekarang miliknya gelombang. Masih ingat periode getaran itu ya bagaimana? Sama dengan T per N. T per N. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. Berarti kalau gelombang, periode gelombang, waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang. Waktu yang diperlukan Itu yang diperlukan untuk 1 kali gelombang. Rumusnya sama, hanya ini untuk gelombang. Yang dihitung nanti gelombangnya dengan waktu. Kalau getaran ya getarannya. Berapa kali bergetar, berapa kali bergelombang. Sama ya? Oke, lanjut ke frekuensi. Kalau frekuensi gelombang berarti bagaimana? T sama dengan N per T. Ya. F sama dengan N per T. Atau banyaknya gelombang dalam 1 detik. Dalam 1 detik itu ada berapa gelombang? Ini frekuensi gelombang. Ada tambahannya kalau gelombang, karena gelombang itu merambat, ya, maka ada namanya cepat rambat. Bagaimana kecepatan kalau rambat gelombang? Kalau misalnya kita menggerakkan tali, semakin kita cepat menggerakkan, maka gelombangnya merambatnya juga semakin cepat. Ya, ini sama seperti menghitung kecepatan, ya, kecepatan benda. V sama dengan ini apa tadi? lambda. Lambda dibagi T. T itu atau waktu. Atau bisa menggunakan V sama dengan lambda kali F. Karena T dan F itu berkebalikan. Jadi nanti tergantung yang diketahui itu apa. Kalau T ya pakai ini, kalau F ya pakai. Ya. Ini panjang gelombang, kemudian F frekuensi, T itu waktu. Oh, ini sudah gelombang. Gitu, selesai. Harusnya ada tambahan soal-soal, tapi bisa soal-soalnya di buku ada. Syukur-syukur ada yang mau bertanya buat ini. Ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Wah, sudah lebih ya waktunya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke grup WA saja ya. Ya. Berarti hari ini kita sudah membahas tentang apa tadi? Getaran dan gelombang. Getaran dan gelombang. Kalau getaran itu apa? Gerak. Bolak-balik. Titik timbang. Kalau gelombang itu apa? Getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Yang merambat itu apanya? Energi. Kemudian ada nanti frekuensi, ada periode, ada macam-macam. Ya, belajar sendiri. Mudah-mudahan kalian diberi kecemerlangan sehingga mudah untuk menyerap. Meskipun belajar sendiri langsung celing, membaca celing langsung paham. Itu malah lebih baik. Begitu ya. Pelajaran hari ini selesai. Kemudian nanti jangan lupa ulangan.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.